Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arita Rebeka Isbarani dengan NRP 211-0211-098 dari kelompok Lab A2. Di sini saya akan melakukan presentasi dari asistensi lab, seperti tugas yang telah diberikan oleh Dr. Retno, mengenai permasalahan pada kulit. Baik, untuk kasusnya saya izin membacakan. Untuk kasusnya yang diminta adalah jelaskan kelainan yang ditandai dengan perubahan warna pada kulit yang pada uji dengan protein S100 menunjukkan jumlah melanosit sedikit atau bahkan tidak ada. Baik, pada contoh kasus yang sudah diberikan, di sini kita mengetahui bahwa jumlah melanosit itu tidak ada atau bahkan sedikit gitu. Jadi kita akan merujuk pada kondisi di mana seseorang itu mengalami hipopigmentasi, di mana karena jumlah sel melanositnya sedikit, maka ada perubahan warna kulit yang dialami, tidak semakin gelap, tetapi semakin warnanya hampir tidak berwarna atau cerah ya, karena melanosit itu fungsinya adalah memberikan pigmen atau zat warna kepada kulit. Baik, di sini menurut apa yang sudah saya temukan, saya mengetahui bahwa kasus ini adalah penyakit vitiligo, di mana vitiligo itu adalah kelainan kulit yang diakibatkan oleh gangguan pigmentasi dengan gambaran berupa bercak-bercak putih yang berbatas tegas. Untuk etiologinya sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi hingga penelitian terakhir disebutkan bahwa vitiligo ini berhubungan dengan proses imunologi atau gangguan neurologis ataupun autotoksik. Jadi bisa karena adanya akumulasi reaktif oxide gitu ya, reaktif oksigen yang bersifat reaktif, atau juga mungkin ada faktor dari lingkungan yang membuat terjadinya vitiligo ini. Untuk epidemiologinya itu sebenarnya mencakup semua umur dan paling banyak di rentang usia 20-40 tahun dengan keseluruhan total penyakit di seluruh dunia itu dari rentang 0,5 sampai 2% perbandingan jumlah penduduk. Lalu untuk kasus-kasus ini sebenarnya tidak menyerang gender tertentu, tetapi lebih sering ditemukan pada wanita. Pada tabel kali ini lewat situs Dove Press ditemukan bahwa untuk tabel yang bagian bawah untuk jumlah dari penyakit vitiligo ini lebih banyak menyerang pada wanita untuk yang diklaim sudah positif mengalami vitiligo. Baik, untuk gejala dan pemeriksaan yang dilakukan adalah gejalanya perjalanan penyakit itu termasuk keluhan utama dan yang tadi bercak putih itu dan juga keluhan tambahannya dimulai dari bintik putih yang kecil lama-lama kian menyebar mencapai ukuran lentikular sampai plakat. Di sini dia itu sudah bukan bentuk kecil ya, bukan miliar, tetapi dia sudah mencapai plakat gitu. Jadi sudah menyebar dengan luas bercak putihnya, sehingga bercak-bercak putih yang tadinya terpisah menjadi seperti gambaran besar tergabung. Lalu biasanya tidak gatal ataupun nyeri, jadi hanya ada perubahan warna saja pada kulitnya. Lalu untuk pemeriksaan yang dilakukan adalah pertama harus lokalisasi terlebih dahulu di manakah terjadinya predileksi penyakit, mulai dari misalnya kulit jari tangan atau fleksura pergelangan tangan, siku, daerah tulang kering, lutut, pergelangan kaki, genitalia, kolok mata, ataupun regio perioral. Dan juga untuk efloresensi dan sifat-sifat, itu ada makula hipopigmentasi yang berbatas jelas. Jadi kalau di sini bisa dilihat bentuk makula atau perubahan warnanya itu jelas, batasnya tegas gitu. Kita bisa melihat kalau misalnya ini bagiannya sudah hipopigmentasi, sedangkan ini masih kulit normal. Lalu tepinya itu berbentuk konkav. Di sekitar lesnya sering dijumpai hiperpigmentasi. Baik. Lalu untuk gambaran histologinya, melanosit seperti pada kasus itu berkurang sedikit atau bahkan tidak ada ya. Dan tampak sel Langerhans yang menyerupai melanosit. Pada gambar ini
Biasanya kan kalau di bagian stratum di atas stratum basal itu kan ada sel melanosit. Nah, di sini kita lihat ini kan sel basal ya, kita tidak menemukan adanya sel melanosit di sini. Ditandai oleh tidak adanya tidak ada pigmen, tidak ada ditemukan pigmen gelap yang merupakan ciri khas dari daerah yang terdapat sel melanosit gitu, yang biasanya terdapat pigmentasi, di sini tidak ada. Baik, untuk tata laksana atau apa yang harus dilakukan untuk menangani vitiligo ini adalah beberapa cara, itu solar dan UVA atau PUVA kita bisa bilang, di mana di sini bagian kulit yang mengalami vitiligo akan disinari ya oleh sinar, sehingga harapannya itu kulitnya itu akan mengalami perubahan warna kembali. Lalu untuk kortikosteroid ini bisa pemberian obat topikal ya pada daerah yang mengalami vitiligo. Lalu untuk terapi laser, seperti yang namanya, daerah yang mengalami vitiligo akan dilaser dan dilihat perkembangan perubahan warnanya apakah terjadi, atau pengobatan bedah untuk skala daerah yang hanya segmental, jadi vitiligo yang segmental, tidak yang sudah menyebar luas. Lalu ada juga tata laksana depigmentasi, di mana apabila vitiligo ini sudah mencapai 80% dari luas permukaan tubuh, harapannya bisa dilakukan depigmentasi pada bagian kulit yang lain gitu, sehingga warna kulitnya menjadi rata dan sama. Lalu ada diagnosis bandingnya, di mana penyakit vitiligo ini punya DD atau diagnosis banding, yaitu morbus Hansen, biasanya ada bercak ya, dan ditemukan basil tan asam pada permukaan kulit ini. Berarti ada kemungkinan adanya bakteri, infeksi bakteri. Lalu ada lupus erythematosus tipe diskoid, itu dibedakan melalui perjalanan penyakitnya dan gambaran histopatologi dan pemeriksaan antibodi antinuklear. Lalu ada albino parsial ya, biasanya timbul sejak bayi. Untuk ini dengan makula hiperpigmentasi dan pada bagian lengan hipopigmentasi. Jadi ada kemungkinan dia juga diagnosis banding, tetapi hal-hal yang mematahkan adalah vitiligo ini biasanya muncul tidak sejak lahir, dia muncul bisa pada jenjang usia manapun. Lalu juga untuk lesi atau bercak putihnya itu bisa menyebar dan meluas ya seiring perjalanan waktu. Dan untuk penyebabnya bukan karena bakteri, tetapi lebih ke ada respon imun, penyakit imun seperti autoimun, atau juga bisa sampai saat ini diteliti ada juga faktor stres yang berlebih dan lain sebagainya. Baik, ini untuk referensi yang saya gunakan. Berikut, terima kasih, penjelasan dari saya sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.